Berita malam ini kita akan bahas soal kasus korupsi lagi. Tuh kan bener, pelakunya kagak kapok-kapok. Emang dasar bobrok. Yang baca sama yang denger udah gak shock. Shock. Kali ini ada cerita dari Bekasi. Kasus pejabat dan keluarganya yang nyolong duit rakyat. Tentang praktek dinasti yang lanjut korupsi. Untung langsung ketangkep. Kalau enggak bisa lanjut kolusi, nepotisme, lanjut lagi nyawa. Ya gitu kalau jabatan didapat karena relasi bukan kompetensi. Jadi dejavu saya. Sabtu 20 Desember kemarin, KPK resmi menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka kasus korupsi proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Sebelumnya pada 17 sampai 18 Desember, Ade udah lebih dulu kena OTT, operasi tangkap tikus. Operasi tangkap tangan. Tangan tikus. Ya udahlah ya, sama-sama kotor ini. Tapi sebelum OTT, Ade sempat mendadak hilang 2 hari. Bukan hilang kayak Ninja Hattori, tapi nggak nongol di acara resmi. Jadi waktu itu Ade nggak datang ke pertemuan kepala daerah se-Jawa Barat di Cianjur Rabu 17 Desember. Besoknya Kamis 18 Desember dia juga nggak muncul di rapat koordinasi program MBG Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Bandung. Masih di hari yang sama, Ade juga nggak kelihatan di acara peresmian wisata Kawung Tilu di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Soal ngilangnya Ade ternyata nyambung sama omongan Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja. Asep bilang komunikasi terakhirnya sama Ade itu 2 hari sebelum penangkapan. Lalu tiba-tiba Ade nongol. Bukan di acara, bukan di kantor, tapi nongol di KPK. Jadi tersangka koruptor. Tersangka korupsi. Nggak pakai seragam dinas harian, tapi pakai rompi oranye tahanan. Zaman sekarang ada aja kepala daerah yang hobinya ngilang. Kemarin pas bencana ada yang ngilang. Sekarang pas di OTT ngilang. Giliran bahas proyek nongol semua. Dan Ade nggak sendirian, ada ayahnya HM Kunang sama 1 orang dari pihak swasta yang ikut terciduk namanya Sarjan. Kalau Marjan diaduk. Kalau wajan diminyakin. Kalau jajan bayar, jangan ngutang. 3 orang tadi ternyata satu geng. Main bareng. Bukan main engklek atau main gobak sodor. Tapi main proyek pakai cara kotor. Pola mainnya ijon. Simpelnya duit setor duluan, proyek dikasih belakangan. Itu proyek apa DP rumah? Kalau DP rumah jelas ada rumahnya. Kalau proyek tergantung. Ketangkap duluan apa proyeknya yang jalan duluan? Lah ini proyek belum jalan udah jadi tahanan. Kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Ade sebagai kepala pemerintahan di Pemkab Bekasi sudah jalin komunikasi sama Sarjan sejak setahun terakhir. Terus ayahnya HM Kunang yang juga kepala desa Sukadami Cikarang Selatan juga ikut nimbrung. Perannya jadi kurir duit sekaligus ikut minta bagian. Dunia udah bolak-balik. Biasanya anak minta bapak. Ini bapak minta anak. Jangan sampai bapaknya minta ke paman. Paman gober kan banyak duitnya.
Balik lagi, catatan KPK, duit ijon antara Ade sama Sarjan yang melalui HM Kunang totalnya 9,5 miliar rupiah. Dikasihnya nggak sekali tapi 4 kali. Cash keras ini. Kalau cash lembut, cash set kamar mandi. Dan gak cuma itu, sepanjang tahun 2025 Ade juga diduga nerima duit lain dari beberapa pihak, totalnya 4,7 miliar rupiah. Kalau di jumlah, duit yang terkumpul dari praktek ijon ini mencapai 14,2 miliar rupiah. Bayangin 14,2 M, itu kalau bikin proyek jalan, tetap aja kagak mulus. Orang dikorupsi lagi. Kalau jalannya mulus, nggak ada proyek lagi. Gitu aja terus sampai Messi jualan agar-agar SD. Bisa dibentuk apa aja tuh. Ya. Mau dibentuk pohon sawit juga bisa. KPK juga menyita barang bukti 200 juta rupiah yang merupakan setoran keempat dari Sarjan ke Ade. Masih kata Asep Guntur, HM Kunang ini nggak cuma sekedar nganter duit. Dia juga sering minta jatah sendiri. Bahkan ada yang diminta tanpa sepengetahuan Ade. Dan yang dimintain duit bukan cuma Sarjan tapi juga pihak lain. Bapak cemana ini? Ibarat lo ajak teman main PS di rumah, lo tinggal ke toilet bentar nih, PS lo direntalin sama bapak lo. Kapok-kapok tuh temen lo. Sekarang posisi mereka bertiga jelas. Ayah, anak, sama Sarjan. Harus nginep di rutan KPK selama 20 hari buat pemeriksaan intensif. Kalau insentif tergantung nasib. Nasib. Pas digiring ke mobil tahanan, Ade sempat bilang minta maaf ke masyarakat. Habis itu udah kicep diem. Udah kayak tikus kena lem tikus. Bagus lah diem daripada godain jurnalis cewek. Yang lihat gak cuma malu tapi mual. Sejak saat itu nama Ade Kuswara sama HM Kunang langsung jadi omongan publik. Kita bahas Ade dulu ya. Jadi Ade resmi menjabat Bupati Bekasi periode 2025 sampai 2030 setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta tanggal 20 Februari. Waktu dilantik usia Ade masih 31 tahun 6 bulan. Dan jadi bupati definitif termuda. Lebih muda dari bupati-bupati Bekasi sebelumnya yang rata-rata baru menjabat di usia 40-an. Ternyata umur boleh muda, rakusnya sama aja. Sebelum duduk di kursi bupati, Ade juga sempat jadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Wah, berarti muda banget pas jadi anggota dewan. Kukira generasi emas, ternyata generasi cemas. Gak cuma karirnya, soal harta juga ikut disorot. Dari catatan di LHKPN per 11 Agustus 2025, total kekayaan Ade tembus 79,16 miliar rupiah. Bayangin, muda, kaya, berkuasa, apalagi sih yang dicari? Penonton dapat bonus 1 juta aja udah scroll-scroll rumah di BSD. Jangankan buat bayar DP, beli lampu tamannya aja nggak dapet. Diganti sama lampu senter. Dan yang paling gede adalah aset tanah dan bangunan nilainya 76,25 miliar rupiah. Mayoritas tanahnya di Kabupaten Bekasi cuma 2 bidang yang lokasinya di luar Bekasi, masing-masing di Cianjur sama Karawang. Wah, tuan tanah nih. Lah kita nyari tanah makam aja ngantri. Selain itu, Ade juga tercatat punya kendaraan dan mesin senilai 2,45 miliar rupiah.
Lalu kas dan setara kas 147,9 juta rupiah plus harta bergerak lain 43 juta rupiah. Kendaraan dan mesinnya aja miliaran. Nggak mungkin pakai bensin subsidi ini. Untung aja SPBU swasta udah pada dibuka. Tapi dianya di penjara. Bukan isi bensin tapi isi berita acara. Sekarang geser ke ayahnya HM Kunang yang biasa dipanggil Abah Kunang atau Lurah Kunang. Dikenal sebagai tokoh yang cukup disegani di Cikarang. Bahkan HM Kunang dijuluki Jawara Bekasi. Karena kiprahnya di seni bela diri tradisional dan pengaruhnya di warga. Tapi sekarang sepertinya dia susah membela diri. Soalnya yang dilawan bukti sama saksi. Sama pasal. Pasal nggak bisa dilawan pakai jurus tokek melempar buah. Lagian mana ada tokek lempar buah. Yang ada dimakan. Tokek nggak makan buah juga ya. Ini kenapa jadi bahas tokek? HM Kunang juga disebut sebagai orang penting di balik karir politik Ade. Jejaring yang dia bangun selama 3 periode jadi kepala desa plus penguasaan wilayahnya. Jadi modal besar sampai anaknya bisa duduk sebagai Bupati Bekasi. Hebat ya, bisa 3 periode. Ada juga yang ngotot tapi gagal 3 periode. Jadi dejavu saya. Kasus ini bikin daftar kepala daerah Bekasi yang kena korupsi makin panjang. Sebelumnya udah ada nama-nama seperti Mokhtar Muhammad, Rahmat Effendi, sama Neneng Hasanah Yasin. Nggak kabupaten, nggak kota, korupsinya merata. Dan ini bukan cuma cerita Bekasi, kasus Ade sama ayahnya juga menambah daftar panjang kasus korupsi yang menyeret keluarga. Setidaknya ada 7 kasus yang nyeret keluarga kepala daerah mulai dari ayah dan anak di Bandung Barat. AA Umbara Sutisna sama anaknya Andri Wibawa yang jadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tanggap darurat bencana nasional COVID-19. Dalam kasus ini peran ayah di pemerintahan, anak di swasta. Bagi job desk. Bapak atur proyek, anak jalanin proyek. Kasus ayah dan anak juga datang dari Sumatera Selatan. Kali ini bedanya ayah dan anak tidak terlibat dalam kasus yang sama. Mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin kena kasus gas bumi dan pembangunan Masjid Sriwijaya. Sementara anaknya Dodi Reza Alex Nurdin yang jabat Bupati Musi Banyu Asin kena kasus suap proyek infrastruktur. Bapaknya korupsi masjid, anaknya korupsi infrastruktur. Bapaknya gubernur, anaknya bupati. Dari provinsi sampai daerah merata. Merata rusaknya. Selain paket ayah dan anak, ada juga paket suami dan istri. Macam-macam paketnya. Tinggal pilih aja promonya. Tapi pancake-nya jam 11 malam udah nggak ada kan buat sarapan itu. Paket suami dan istri mulai dari Bupati Karawang Ade Suara dan istrinya Nur Latifah. Dalam kasus TPPU tahun 2014. Lalu Bupati 4 Lawang Budi Antoni Aljufri dan istrinya Susana terkait suap sengketa pilkada kepada mantan Ketua MK Akhil Mokhtar di tahun 2015. Kemudian ada Wali Kota Cimahi Ati Suharti dan suaminya M. Itok Tohija dalam kasus suap pembangunan tahap 2 Pasar Atas Baru Cimahi tahun 2016. Lanjut Bupati Kutai Timur Ismu Nandar dan istrinya Encek Ungguria dalam kasus suap proyek infrastruktur tahun 2020. Memang cara orang romantis beda-beda ya. Ada yang kasih bunga, ada yang kasih coklat, ada yang bajunya couple, tulisannya tahanan KPK. Dan terakhir ada juga paket korupsi yang menjerat kakak dan adik. Oh, ada lagi paketnya. Ini menjerat kakak dan adik ya. Seperti kasus Gubernur Banten Ratu Atut Kosia bareng adiknya Tubagus Kairi Wardana.
alias Wawan. Dalam kasus pengadaan alat kesehatan dan suap sengketa pilkada di MK saat dipimpin Akil Mokhtar. Memang kakak dan adik susah dipisahkan. Waktu kecil berantem rebutan mainan. Gedenya kompak mainin anggaran. Dari kasus ini kita diperlihatkan betapa merusaknya dinasti politik yang melahirkan kekuasaan korup dan penuh intrik. Saat jabatan diterima tanpa proses, asal terima beres, korupsi jadi lebih luwes. Korupsi bukan lagi dianggap kesalahan tapi kebiasaan. Jabatan bukan untuk melayani warga tapi mengamankan harta keluarga. Dinasti politik harus dihentikan, bukan dibiasakan. Karena selama kekuasaan terus diwariskan, korupsi akan terus dianggap kesempatan. Dan jika jabatan dan kekuasaan terus diperoleh lewat jalan pintas, maka jangan heran kalau kursi kekuasaan terus diduduki orang-orang culas tanpa integritas. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami juga masih punya banyak informasi lain, jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.